Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahu. Jadi balik lagi di podcast misteri di HRTV Official. Jadi untuk kali ini mau sedikit share pengalaman tentang pengalaman mistis dari temen gue yang mungkin orang lain pun pernah mengalami hal tersebut atau misalkan pernah mengalami hal-hal yang bersifat mistis. Tapi terkadang yang namanya mistis bisa dibilang antara ada dan tiada. Terkadang mistis pun menjadi pro dan kontra. Nah, makanya kita langsung saja ke teman gue untuk menceritakan tentang pengalaman mistisnya. Oke, silahkan. Halo, nama gua Abai. Mau sharing tentang pengalaman mistis gua waktu sekitar tahun 2008. Awal-awal gua udah punya SIM mobil. Dibilang pro juga enggak, dibilang abal-abal atau noob juga enggak, udah lumayan lah, udah bisa. Jadi waktu itu gua, bokap sama nyokap, babe sama si ibu, gua nganterin ibu gua ke Bandung. Ceritanya gua dari Majalengka nganterin ibu gua ke Bandung karena ada diklat waktu itu ke daerah Lembang kalau nggak salah. Jadi karena waktu itu gua memang lagi sering disuruh nyupir sama bokap, si bapak, jadi udahlah. Itu kira-kira jam berapa? Siang. Oh, siang. Berangkat pagi jadi nyampe subuh maksudnya enggak, siang sekitar jam zuhur lah. Oh, Zuhur, karena biasanya kalau diklat itu check-innya itu habis maghrib. Oh iya. Itu habis isya lah biasanya. Jadi peserta ya. check-in peserta dulu biasanya kan pada Berarti ke daerah Lembang. Oke. Tepatnya sih nggak tahu di mana, cuman ke daerah Lembang lah. Jadi memang ngejar habis maghrib, malam lah gitu ngejar itu bang. Jadi cuman bertiga tuh, gua, si bapak sama si ibu. Oh, jadi dulu sama orang tua bertiga. Gitu, karena kata si bapak buat nambah jam terbang nyupir, akhirnya disuruh lah gua nyupir dari Majalengka ke Bandung. Oke. Majalengka ke Bandung itu nggak ada masalah bang, nggak ada Ya normal lah ya. Normal, mobil nyupir biasa normal gitu, nggak kerasa apapun gitu. Singkat cerita, sore itu nyampe di hotel di Lembang, nggak tahu lah hotel apa, cuma di Lembang. Ibu gua check in. Biasanya kalau kita tuh nungguin kayak benar-benar udah check in, udah beliau masuk ke kamar baru kita balik gitu ya, sama si bapak itu berdua biasanya gitu. Jadi kita nunggu sampai udahlah nanti kagok bis maghrib, betul juga kan. Pemikirannya juga macet gitu kan Bandung gitu kan. Nah dari sore itu kita ketika udah masuk Bandung itu hujan tuh lumayan deras Gede lah ya. Ya hujannya gede gitu. Gede deras bang Ya, nggak gede deras. Itu lu pas pulang. Pas berangkat. Oh, pas berangkat. Jadi kata si bapak, udah nunggu aja dulu abis maghrib, nanggung katanya. Maghrib dulu di sini katanya. Itu posisi masih di hotel di sana, masih di di hotel. Lembang, daerah Lembang. Ya berarti pas mau pulang itu udah lewat maghrib. Oh, udah lewat maghrib. Nah hujan masih tetap hujan tuh, cuman reda, bukan reda sih, kayak gerimis. Dianggap reda lah ya.
gerimis soalnya di mobil itu wiper selalu nyala. Bukan selalu nyala sih, nyala gitu. Kalau dimatiin atau di off wipernya nggak kelihatan. Ada rintik-rintik di kaca. Jadi tetap harus ada wiper harus nyala waktu itu. Nah, turun Lembang, kita kan balik lagi tuh ke Majalengka berdua doang. Gua sama si bapak. Turun itu enggak karena dari atas ya Lembang itu turunan, jadi nggak terlalu terasa. Nah, udah lewat Cileunyi, Jatinangor itu hujannya masih rintik-rintik, masih gerimis bang. Masih itu berarti udah sekitar jam 7 atau setengah 8 malam. Jam 8 karena posisinya juga kita nggak kurang jam 7 bahkan. Jadi sebelum jam 7 kita udah balik karena si ibu udah beres administrasi dan lain sebagainya, udah masuk kamar, ya udah kita balik gitu. Karena koper udah diantar ke kamar dan lain sebagainya, kita balik lah jam 7 kurang kita balik. Jadi dari Lembang itu karena dulu kita nggak lewat tol, jadi ke kota agak macet, jadi lewat Cileunyi itu sekitar jam 8-an. Jadi Cileunyi itu kan lumayan tuh kerasa itu pas masuk Cadas Pangeran. Oh, berarti udah masuk Sumedang. Masuk Sumedang sekitar jam 9 kurangan lah. Karena kan banyak truk, jadi nggak bisa. Itu tahun berapa? 2008-an. 2008. Baru-baru punya SIM lah waktu itu. Oke. Itu bang, mobil itu kayak nggak ada tenaga, beda. Jadi karena berangkat gue yang nyetir, balik gue yang nyetir juga, kerasa bedanya. Pas berangkat tuh maksudnya kayak masalah yang ada beban berat gitu. Nah, pas balik daerah kerasa tuh Cadas Pangeran. Itu tuh mobil tuh kerasa penuh, mobil tuh ya, penuh penumpang. Iya. Sedangkan di jadi mobil kayak bebannya berat. Sedangkan di mobil cuma berdua. Gua sama bapak gua, udah gitu. Gua diem nggak ngomong tuh sama bapak. Sama si bapak nggak ngomong. Bapak diem ya cuma ngobrol santai gitu kan. Oh, ini macet nih, belum nggak ngobrol ke arah sana gitu. Ini mobil tuh persenalan 2 tuh gas tuh ya nggak ada tenaganya. Maksudnya kalau di gigi 2 pun nggak ada. Nggak seperti biasanya gitu, nggak kayak yang awal gitu kan. Kalau dari Majalengka ke Bandung itu memang jalurnya agak nanjak ya. Kalau Bandung Majalengka banyakan turunan, tapi justru lebih berat ketika Bandung ke Majalengka. Nah, di Sumedang ini di Cadas Pangeran baru kerasa nih, kok itu suasana malam sekitar jam 9-an dan itu gerimis. Bukan hujan yang deras tapi gerimis yang wiper tuh kadang beberapa menit sekali nyala tuh baru normal lagi gitu kan. Gerimis ini udah ngerasa aneh tuh bang, udah ngerasa kayak karena si mesin mobil terasa seperti ada beban yang berat. Betul, jadi udah ngerasa tuh, cuman nggak bilang tuh ke si bapak, diem aja, udah nyetir biasa aja. Kok nggak ada tenaga, jadi kayak kalau di gas tuh pedal gas diinjek tuh kayak ada yang nahan si mobil tuh, nggak mau normal gitu, nggak mau normal. Ini kenapa? Takutnya mungkin mogok atau gimana kan? Tapi karena emang udah tau lah mogoknya kayak gimana kan, tahu nih kalau misalkan businya mati satu tuh kerasanya pincang, beda. Ini mah kerasanya benar-benar di mobil tuh banyak kan. Kalau misalkan gue lagi nyetir terus di mobil itu penuh setiap joknya, nah itu kayak gitu ibaratnya tuh, ngerti kok kayak gini gitu kan. Wah, udah yang nggak panik sih sebenarnya, lebih kayak mikir di sepanjang jalan tuh ini kenapa gitu kan ya. Udah nggak ngomong tuh si bapak, ya lewat Sumedang, udah lewat Alam Sari tuh baru ngomong si bapak, Pak kok mobil dari tadi berat ya gitu. Itu lama merinding loh. Hah? Lama. Jadi sebenarnya yang kerasa itu dari Cileunyi. Udah mulai kerasa. Udah mulai kerasa berat gitu kan. Tapi karena memang banyak turunan,
Jadi nggak terlalu, cuman kalau jalan datar tuh kerasa gitu, kok nggak ada tenaga, cuman nggak mikir ke nggak ngeh, Iya. nggak ngeh gitu, kayak ya udahlah, emang kita juga asik ngobrol gitu kan. Iya. Kita ngobrol tentang ya apapun lah gitu ya, ngobrol gitu. Jadi nggak ngeh ke kondisi mobil gitu, baru ngehnya itu di Cadas Pangeran, kok ini beda gitu, mobil tuh beda gitu, rasanya penuh banget, padahal berapa kali lihat spion tuh ya kosong, nggak ada orang, tetap cuma berdua gitu. Alhamdulillahnya cuma berdua bang, nggak diliatin sih, kan kaget kalau tiba-tiba ya di spion ada nongol. Nah pas lewat Sumedang Alam Sari, ingat banget pas abis lewat bundaran Alam Sari baru tuh ngomong ke si bapak, Pak kok mobil berat, digas kok nggak ada tenaganya, kata gue tuh. Bapak diem kan, wah wih, cobaan gitu, kalau maksudnya coba digas gitu, maksudnya coba dibeset mobilnya, kalau zaman dulu gitu bahasanya, si bapak cobaan dibeset sana, cobain gigi 2 digas, bener nggak ada tenaganya. Di Alam Sari masih Itu kan Alam Sari kan setelah Alam Sari kan lurus tuh, iya, dan itu pun rata gitu kan, nggak nanjak, nggak turun juga kan, cuman itu pun sama, nggak kayak biasanya tuh Pak, ini udah dimentok gas tuh gitu, kok nggak lari si mobil gitu. Wah udah ini sih. Oh ini merinding. Kata si bapak tuh mikir tuh juga tuh, berdua tuh lagi kenapa ya Pak ya, pas lewat mana ya, udah masuk ke Cimalaka yang alun-alun, ya. Baru tuh di situ kayaknya ada yang ikut baik katanya gitu. Ikut gimana Pak? Ya kayaknya ada yang ikut jadi berat katanya. Terus gimana sih dia? Karena momennya kan ya, maksudnya jam terbang belum tinggi, nyempir mobilnya jam terbang, jadi nggak tahu mesti kayak gimana waktu itu. Karena si bapak emang udah jam terbangnya udah tinggi banget gitu, kayak udahlah sini minta koin katanya. Dulu koin ada 500 kan, koin udah dilemparin, dia lempar keluar sambil bilang jangan apa namanya itu, dia bilang gini, kalau mau ngikut jangan bukan ganggu, jangan bikin berat mobil, kalau mau dorong mobilnya katanya, sambil melempar uang, sambil koin itu dilempar keluar. Itu di daerah mana? Cimalaka. Daerah alun-alunnya, pas pasar kan, pasar lempar lah di situ sambil ngomong tuh. Itu kayaknya nggak 5 menit bang, mobil normal lagi. Oh gitu. Normal lagi yang jadi memang kasat mata tuh betul ya, artinya terkadang situasi lagi banyakan orang atau lebih dari satu orang pun ada gitu ya, artinya ada. Terlepas dari itu sisi mistisnya, tapi yang jelas mereka menunjukkan eksistensi itu. Betul. Nah ini nyambung bang, jadi momen itu juga setelah si mobil normal, si bapak cerita. Jadi cerita dulu kan bapak sempat di terminal tuh nyupir angkot. Jadi kalau dulu tuh nggak angkot kayak sekarang, jadi kayak luar kotaan, jadi apa ya, borongan lah bahasanya, di borongan dari mana ke mana gitu. Satu waktu pernah dia borongan ke daerah Cianjur tuh, Karawang. Daerah Karawang balik kosong tengah malam. Jadi pas udah mobil normal nih, lagi daerah Nyalindung tuh, bapak cerita, Pak kenapa, nanya nih, Pak kenapa kok mobil bisa berat kayak gini? Oh mungkin ada yang ikut baik. Jadi mobilnya berat. Oh ritualnya harus gitu ya katanya. Ya apapun lah ritualnya, pokoknya mah ada bahasa katanya, kata si bapaknya. Oh iya, terus beliau cerita, jadi pengalaman beliau waktu dulu ketika nyupir tahun 90-an lah, tahun 80-an mungkin, tahun 80-an nyetir angkot. Jadi ketika dia SMP itu dia udah nyetir angkot, enggak 70-an mungkin. Jadi udah SMP itu untuk beliau sekolah itu, beliau juga kalau bahasa Sunda nambangan angkot gitu.
SMP tuh udah nyupir angkot walaupun nggak punya SIM. Nah pernah tuh ke Karawang, balik Karawang kosong sendiri karena tengah malam nggak ada yang ikut. Sama kondisinya tuh mobil berat, sama jenis kayak gini gitu. Mobil tuh nggak ada tenaga, cuma nggak ada yang, padahal sendiri gitu, nggak ada orang, sendiri gitu kan. Daerah Cianjur. Karena beliau dulunya domisilinya di Bandung, daerah Majalaya, jadi kan Karawang Majalaya, daerah Padalarang, Cianjur mau ke Padalarang, tuh kata beliau tuh gini katanya, berat gitu ya, berat gitu. Pas lihat spion sebelah kiri, ada yang nongol keluar, karena waktu itu nggak ada AC, jadi si kaca belakang itu bisa kebuka, jadi memang kalaupun ada yang nongol pun bisa aja gitu. Cuman pas lihat sebelah kiri, pas lihat nengok kaca spion sebelah kiri, itu ada nongol gini kepala. Dulu tuh katanya kelihatan dari spion, tapi spion kiri, dan spion tengah nggak ada. Jadi itu mah nampakin gitu ya? Nampakin itu jelas banget, cuman maksudnya jelas tuh kelihatan nongol kepala gitu. Tapi dari ada yang nongol gitu ya? Kaca, bukan belakang mobil, tapi benar-benar kelihatan kayak orang di dalam. Dalam kelihatan nongol gitu. Itu tuh kayak gitu sama katanya. Jadi kayak kondisinya mobilnya berat. Gitu, jadi berat, nggak ada tenaga si mobil tuh, kayak nggak kayak biasanya, kayak penuh aja muatan tuh gitu. Padahal beliau sendiri gitu nyetir tuh. Jadi, yang anehnya itu gitu, pas ngelihat spion kiri itu ada yang kelihatan kepala gitu, kepala nengok ke spion tengah gak ada, nengok belakang juga nggak ada, maju lagi nengok sebelah kiri lagi 2 kali, jadi nengok lagi ke kiri, spion kiri ada, baru ketiga kalinya nggak ada, ya udah nggak ada. Beliau pun ternyata melakukan hal yang sama kayak gitu, jadi dengan melempar koin. Betul, jadi ada receh lah gitu koin, dia bilang ya sama sih, bacaannya lah gitu, itu sama, jangan ganggu kalau mau ikut, bantuin, kalau mau jangan bikin berat. Kalau mau ikut pun nggak apa-apa, tapi jangan bikin berat, kalau mau dorong katanya, sambil dia lempar uang seperti koin ke jalan, normalan mobilnya. Dan penampakan itu alhamdulillah sampai Bandung nggak ada sama sekali. Nampak lagi tuh nggak ada gitu. Jadi momen dia pas dinyelindung ke Majalengka tuh ceritanya itu, beliau tuh cerita kayak gitu. Ternyata pengalamannya sama, hampir sama. Sampai rumah pun, sampai ke Majalengka ya alhamdulillah selamat sih, nggak ada. Dan itu pun yang jadi bikin lebih lebih gue sendiri tegang gitu ya, setelah dari Sumedang ya, itu dari Bandung, dari Lembang sampai ke rumah itu gerimis, nggak berhenti. Jadi cuacanya pun cukup mendukung lah untuk. Biasanya kan jarang ya, misalnya ketika misalnya Sumedang nih hujan, ntar reda nggak ada lagi. Ini bang dari Bandung sampai ke rumah ke garasi gerimis. Jadi emang ini ya udah itu yang bikin lebih dapat lah. Lebih kayak bukan takut juga sih, lebih kayak lebih horor, lebih spooky, lebih horor juga gitu ya. Apalagi si bapak juga cerita hal yang mungkin beliau juga alami yang sama, pernah mengalami yang sama dulu gitu kan, yang sama, dan ketika dilakukan hal yang sama pun ternyata jadi pengalaman memang itu jam terbang sih. Itu bang, jadi itu salah satu pengalaman nyetir terngeri saya gitu, bahasanya ngeri itu dalam artian yang berbeda ya, bukan ngeri yang bebalapan, cuman ngeri saya itu udah mah kejadian dari Lembang ke sampai Sumedang, Cimalaka sampai Majalengka, si bapak cerita yang kayak gitu juga sama gitu. Jadi lanjut aja ceritanya gitu. Oke, jadi pengalamannya memang kita ambil hikmahnya saja mungkin ya, karena yang namanya dunia mistis atau dunia gaib itu memang ada.
percaya ataupun tidak, yaitu terlepas dari keyakinan masing-masing lah ya. Betul. Cuman yang diambil hikmahnya mungkin kita harus pertama berhati-hati dalam berkendara, yang kedua jangan sampai lupa membaca doa. Iya itu. Ya, jadi artinya kita minta perlindungan kepada Allah dalam segala hal, libatkan Allah dalam segala urusan, mudah-mudahan diberikan keselamatan gitu ya dari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk ketika dalam perjalanan tiba-tiba mobil menjadi berat, atau misalkan tiba-tiba mobil mogok, mesinnya mati tanpa sebab dan sebagainya gitu. Baik, jadi mungkin untuk di podcast misteri episode pertama mungkin teman-teman bisa mengambil hikmahnya dari cerita ini. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.